Halo semua, hari ini kita mau bahas sesuatu yang kayaknya relevan banget deh buat banyak dari kita yang lagi di umur 20-an atau awal 30-an. Topiknya, krisis seperempat abad. Tapi tenang, kita nggak akan lihat ini sebagai masalah. Justru sebaliknya, kita bakal lihat kenapa ini tuh bisa jadi sebuah langkah penting untuk maju. Pernah nggak sih kamu lagi iseng scrolling-scrolling media sosial, terus tiba-tiba lihat postingan temen? Wah, ada yang baru nikah, ada yang dapat promosi jabatan, ada yang pamer rumah baru, dan jelek. Tiba-tiba rasanya dada tuh sesek gitu ya. Kayak kita ini ketinggalan jauh banget di sebuah perlombaan yang kita sendiri bahkan nggak sadar lagi ikut. Nah, kalau kamu pernah ngerasain yang barusan, satu hal yang perlu kamu tahu. Kamu sama sekali nggak sendirian. Serius. Faktanya, menurut sebuah penelitian psikologi di Indonesia, angka ini nunjukin berapa banyak anak muda yang mengalami perasaan serupa. Ya, 98%, gila kan? Jadi ini bukan soal kamu gagal ya. Ini tuh pengalaman yang super umum. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam. Apa sih sebenarnya krisis ini? Dan kenapa kok para ahli psikologi malah bilang ini tuh normal-normal aja, bagian dari proses jadi dewasa? Jadi ini dia nih, definisi dasarnya. Anggap aja ini sebuah fase di mana kepala kita tuh penuh sama keraguan. Pertanyaan-pertanyaan kayak, duh kerjaan gue nih udah bener belum ya? Atau sebenarnya tujuan hidup gue apa sih? Sampai ke hubungan gue sekarang ini udah pas belum ya? Pokoknya ini momen transisi gede-gedean yang rasanya serba nggak pasti. Dan ini nih, poin yang paling penting. Dari kacamata psikologi, ini tuh bukan gangguan mental. Sama sekali bukan. Justru, ini bagian yang wajar banget dari proses kita nemuin jati diri. Coba deh pikirin, kita kan lagi pindah dari dunia sekolah atau kuliah yang serba teratur ke dunia nyata yang, wih, pilihannya banyak banget dan penuh ketidakpastian. Terus rasanya tuh gimana sih? Ya mungkin kayak kamu ngerasa kejebak di kerjaan yang ternyata nggak bikin happy. Atau kebiasaan yang susah diilangin. Ngebandingin hidup kita sama feed Instagram orang lain yang kelihatannya sempurna banget. Ada juga yang namanya kelumpuhan analisis. Saking banyaknya pilihan karir, jadi takut banget salah pilih. Akhirnya malah nggak milih apa-apa, diam di tempat. Dan puncaknya, kita mulai nanya hal-hal yang dalam banget. Sebenarnya, buat apa sih semua ini? Makna hidup gue itu apa? Pertanyaannya sekarang, kenapa ya krisis ini rasanya kok makin intens di zaman sekarang? Nah, ayo kita lihat faktor-faktor dari luar yang bikin ini semua rasanya kayak panci presto, panas dan penuh tekanan. Nah, ini dia nih beberapa biang keladinya. Pertama, ada ekspektasi dari lingkungan sekitar. Pertanyaan keramat, kapan nikah, atau sekarang kerja di mana, itu loh. Terus ada media sosial yang isinya cuma versi terbaik dari hidup orang. Bikin standar jadi ketinggian. Belum lagi, saking banyaknya pilihan karir dan gaya hidup, kita malah jadi bingung sendiri. Dan yang terakhir ya, realita dunia kerja yang ternyata nggak seindah mimpi waktu kuliah. Dan kalau kita lihat data dari Indonesia, ini jadi makin jelas. Ternyata ada dua pemicu stres paling gede yang dirasain. Pertama soal ketidakstabilan finansial, itu nyampe 82%. Kedua, soal tekanan untuk jadi dewasa yang benar. Ini nunjukin kalau rasa cemas ini tuh beneran nyata, dan akarnya ya dari kondisi ekonomi dan sosial kita sekarang. Oke, kita udah ngerti nih apa itu krisisnya dan kenapa bisa terjadi. Sekarang, bagian yang paling penting. Terus kita harus gimana? Tenang, ada beberapa peralatan praktis yang bisa kita pakai buat ngelewatin ini semua. Ini dia, ada 4 langkah yang bisa jadi semacam kompas buat kita. Pertama, soal gimana kita menggunakan media sosial secara sadar. Kedua, kita bakal belajar fokus sama hal-hal yang emang bisa kita kontrol. Ini konsep kuno, tapi relevan banget. Ketiga, soal latihan menerima diri sendiri, apa adanya. Dan yang terakhir, ini penting banget. Kita coba geser fokus kita, bukan ke hasil akhir, tapi lebih ke prosesnya. Ini bukan jalan keluar instan dari krisis ya, tapi lebih ke cara supaya kita bisa berjalan di tengah-tengahnya dengan lebih tenang. Nah, ayo kita bahas salah satu alat yang paling ampuh, namanya dikotomi kendali. Idenya simpel banget kok, coba deh lihat. Kita kan nggak bisa ngontrol ekonomi, atau kesuksesan teman kita, atau ekspektasi keluarga. Itu di luar kendali kita. Tapi yang bisa kita kontrol sepenuhnya adalah respon kita, tindakan kita hari ini, dan nilai-nilai yang kita pegang. Saat kita fokusin energi ke hal-hal yang bisa kita kontrol ini, kita jadi lebih berdaya. Dan soal media sosial, kutipan ini pas banget. Berhentilah membandingkan di belakang layar Anda dengan sorotan utama orang lain. Ingat ya, yang kita lihat di medsos itu cuma highlight reel, kumpulan momen terbaik mereka. Jadi,
Jangan pernah bandingin seluruh perjuangan kita yang ada jatuh bangunnya sama album foto pilihan mereka itu. Oke, sekarang kita sampai ke bagian akhir. Ini soal gimana kita bisa mengubah cara pandang kita secara mendasar tentang perjalanan hidup kita sendiri. Dan ini dia inti dari semuanya. Coba ubah cara berpikir kita. Dari yang tadinya, aduh gue ketinggalan, jadi gue lagi jalan di jalur gue sendiri. Ingat, merasa bingung atau tersesat di umur segini itu bukan tanda kamu gagal. Sama sekali bukan. Itu justru tanda kalau kamu lagi aktif mencari, lagi membangun, dan lagi nentuhin jalan unikmu sendiri. Tiap orang punya timeline-nya, punya jalurnya masing-masing. Jadi sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kamu renungin. Coba deh, lupain dulu target besar 5 tahun ke depan. Fokus ke hari ini aja. Pertanyaannya adalah, apa satu langkah kecil, sekecil apapun, yang bisa kamu ambil hari ini untuk menghargai jalanmu sendiri? Mungkin cuma baca satu halaman buku, atau kirim satu email penting, atau bahkan sesimpel tarik nafas dalam-dalam. Karena langkah kecil itulah awal dari segalanya.